semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vika Hartati. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM COE 025003 di Prodi Keuangan Daerah. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan apa itu kurva pembatas ekonomi. Simak videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Jadi, kurva batas kemungkinan produksi itu atau Production Possibilities Frontier, PPF juga dikenal sebagai kurva batas ekonomi atau produksi, adalah alat visual yang menunjukkan berbagai kombinasi output maksimum dari dua jenis barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. Konsep ini adalah cara yang sangat baik untuk memahami gagasan tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa si kurva itu bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, kalau kurva bergeser ke kanan, itu artinya kemampuan produksi suatu negara itu meningkat. Penyebabnya bisa karena kemajuan teknologi, bertambahnya jumlah faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta adanya investasi dan pembangunan infrastruktur. Pergeseran ke kanan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kalau bergeser ke kiri itu artinya kemampuan produksi suatu negara itu menurun. Hal ini bisa terjadi karena bencana alam, perang, atau konflik, krisis ekonomi, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. Pergeseran ke kiri ini menandakan adanya kemunduran ekonomi. Jadi itulah kenapa kurva bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, dari gambar ini kita bisa menjelaskan titik-titik penting pada kurva titik A. Pada titik ini, perekonomian hanya memproduksi mobil atau misalnya 20 unit dan tidak memproduksi laptop sama sekali. Sumber daya difokuskan pada produksi mobil. Titik B, C, D ini adalah kombinasi produksi yang efisien. Titik B, perekonomian memproduksi kombinasi 18 mobil dan 10 laptop. Titik C untuk memproduksi lebih banyak laptop dari 10 ke 17. Perekonomian harus mengurangi produksi mobil dari 18 ke 14. Perbedaan 4 mobil yang dikorbankan itulah yang disebut biaya peluang. Titik D, perekonomian memproduksi 5 mobil dan 25 laptop. Di sini untuk memproduksi lebih banyak laptop, kita harus mengorbankan mobil yang lebih banyak karena hukum biaya peluang yang meningkat. Titik E ini adalah titik produksi yang tidak efisien. Meskipun bisa dicapai, titik ini berada di dalam kurva, artinya ada sumber daya yang tidak digunakan atau pemanfaatannya tidak optimal. Perekonomian bisa memproduksi lebih banyak dari kedua barang atau bergerak menuju kurva tanpa mengorbankan apapun. Titik F, titik ini tidak dapat dicapai, ini berada di luar batas produksi perekonomian karena sumber daya yang tersedia itu terbatas. Nah, ini dia pilihan. Setiap titik pada kurva menunjukkan kombinasi produksi yang efisien. Itu berarti perekonomian itu menggunakan semua sumber dayanya secara penuh untuk mencapai output yang maksimum. Perekonomian harus memilih salah satu titik ini yang mencerminkan pilihan alokasi sumber daya. Nah, ini juga biaya peluang. Untuk memproduksi lebih banyak satu barang, perekonomian harus mengalihkan sumber daya dari produksi barang lain. Jumlah barang kedua yang harus dikorbankan inilah yang disebut biaya peluang. Nah, ini dia kelangkaan. Titik manapun di luar kurva tidak dapat dicapai, ini karena sumber daya yang ada itu terbatas. Jadi, sebuah perekonomian tidak bisa memproduksi kombinasi barang di luar batas kemampuannya. Nah,
saya akan menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari materi-materi yang saya sampaikan tadi. Nah, kesimpulannya, kurva batas kemungkinan produksi atau Prediction Possibility Frontier atau PPF menunjukkan batas maksimal suatu perekonomian dalam menghasilkan dua jenis barang dengan sumber daya yang tersedia. Kurva ini menggambarkan pilihan, biaya peluang, serta efisiensi. Jika kurva bergeser ke kanan, berarti kapasitas produksi meningkat atau pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jika bergeser ke kiri, itu berarti terjadi penurunan kapasitas produksi.